البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Risalah Ushul Sunnah karya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah seputar syafaat. Bahwasanya termasuk landasan pokok atau prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di sana ada kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij dan juga Mu'tazilah yang mereka meniadakan dan menafikan dan bahkan tidak mengimani tentang adanya syafaat untuk ahli kabair. Tidak meyakini adanya syafaat untuk ahli kabair, jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena dosa besar mereka. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka tidak mengimani adanya syafaat untuk pelaku dosa besar. Menurut mereka pelaku dosa besar di neraka kekal selama-lamanya. Itulah imbas daripada pemikiran sesat, pemikiran yang batil, yang akhirnya dengan pemikiran yang sesat tersebut pendapatnya merusak, yaitu meniadakan syafaat untuk ahli kabair. Jadi menurut mereka, menurut orang-orang Khawarij dan menurut orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar di neraka kekal selama-lamanya. Enggak ada syafaat untuk ahli kabair. Wal iyad billah. Itu pendapat yang batil, pendapat yang mungkar, pendapat yang jauh dari kebenaran. Karena yang benar, yang sahih, bahwasanya ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, itu di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah telah menghendaki mengadab, Allah Ta'ala akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengampuni, Allah Ta'ala akan mengampuninya. Itulah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, al-imanu bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan syafaat di sini adalah asy-syafa'atul 'uzma. Asy-syafa'atul 'uzma itu syafaat yang besar yang tidak dimiliki dan tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kisahnya panjang sekali. Nanti di hari kiamat barakallahu fiik, ketika manusia dikumpulkan di satu, mulai umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dari satu, mereka butuh syafaat, memerlukan syafaat agar segera ditunaikan, dituntaskan urusannya, segera diselesaikan urusannya, karena keadaannya genting, panasnya luar biasa di padang mahsyar itu. Nah, akhirnya mereka manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, datang kepada Nabi barakallahu fiik Isa alaihissalam. Semua nabi yang mereka datangi untuk diminta syafaat, mereka mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya. Mereka masing-masing nabi menyebutkan dosa-dosa yang pernah dilakukan, sehingga merasa malu dan khawatir syafaatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir datanglah kepada Nabi kita Muhammad
alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka meminta, ya Muhammad, wahai Muhammad, tidakkah kau melihat kegentingan yang kami rasakan saat ini? Kemudian mereka minta syafaat agar segera dientaskan dari kegentingan tersebut, agar segera diputuskan perkaranya, agar segera diselesaikan urusannya. Akhirnya siapa diizinkan? Yang diizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, Analah, akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Akhirnya beliau sujud dan memuji Allah SWT, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah. Kemudian Allah Taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta isfa' syafa'. Artinya ternyata manusia berbondong-bondong sejak mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi kita Muhammad SAW, mereka semuanya ternyata apa? Mengharapkan syafaat yang sangat besar tersebut. Ternyata tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasfa' syafa', mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberi syafaat. Nah, disitulah yang menunjukkan bahwasanya keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah, diberikan apa? Mengizinkan untuk memberikan syafaat. Ada selainnya tidak. Ada selainnya tidak. Tapi di situ barakallahu fi, ketika Nabi kita Muhammad SAW meminta, langsung diizinkan. Seraya Allah Taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, wasfa' syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya akan diberi. Wasfa' syafa', dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan beri syafaat. Semuanya enggak bisa. Semuanya tidak ada yang bisa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Ini syafaat dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung. Nah, inilah yang barakallahu fiik, yang sebagian lebih dakwah dalal mereka tidak meyakininya. Allahul musta'an. Naam. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah, nah hadisnya sahih barakallahu fiik muttafaqun alaih, beliau mengatakan likulli nabiyyin da'watun. Masing-masing nabi itu punya doa. Doa yang apa? Mustajabah, doa yang dikabulkan. Tapi apa? Beliau doanya tidak dipakai waktu itu. Beliau sengaja sembunyikan untuk mendoakan umatnya nanti di hari kiamat. Nah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan, yang dia berdoa dengannya. Fayustajabulah, yang kemudian dikabulkan doa tersebut. Fayu'taha, dan didatangilah doa tersebut. Maksudnya dikabulkan doa tersebut, dan sudah dipakai untuk mendoakan apa? Umatnya masing-masing. Wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Lihat ini. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku untuk memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat terhadap umatku kelak dari kiamat. Lihat ini. Disembunyikan doanya untuk apa? Nah, untuk memberikan syafaat terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita ambil kesimpulan di sini bahwasanya betapa sayangnya Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya. Sampai-sampai doa beliau sengaja diakhirkan, sengaja disembunyikan, tidak beliau pakai untuk mendoakan waktu itu, tapi beliau sembunyikan dalam rangka apa? Untuk memberikan syafaat terhadap umatnya di hari kiamat kelak. Datang juga dalam hadis yang sahih, hadis Jabir bin Abdullah muttafaqun alaih, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara yang 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada orang-orang sebelumku. Pertama, nusirtu bi ru'bi masirah syahrin. Yang pertama, 5 perkara tersebut, yang pertama adalah apa? Aku diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Diberikan rasa takut pada musuh dalam jarak apa? Sebulan perjalanan. Jadi sebulan perjalanan sebelum perang itu mereka sudah ketakutan. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi jarak sebulan sebelum terjadi peperangan mereka sudah ketakutan. Yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Bumi ini sebagai masjid dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli.
Maka siapapun, lelaki manapun dari kalangan umatku ketika mendapati waktu sholat maka sholatlah. Ketika dia di sawah sholat, walaupun di sawah. Paham ya? Ketika dia lagi ada pekerjaan, nggak ada tempat yang lain, nah di saat itu pula segera wudu dan sholat. Maksudnya apa? Bumi ini pada asalnya suci dan bisa jadikan masjid seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya wa uhillat lil maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Lihat. Dan dihalalkan untukku ghanimah. Yang mana ghanimah ini tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Dihalalkan apa? Ghanimah. Harta rampasan perang. Kalau zaman dahulu ketika perang, itu kalau ada ghanimah dikumpulkan di tanah lapang. Nah, ini syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW ya. Dahulu kalau mereka perang, mendapatkan harta rampasan perang, mereka kumpulkan di tanah lapang. Kemudian datang api dari langit. Datang api dari langit, sambar langsung. Ya? Sambar langsung dimakan oleh api tadi. Kalau ternyata kok apinya gak mau makan, berarti ada yang mencuri. Itu dulu seperti itu. Sebutkan dalam Riyadhus Shalihin kisahnya juga, bahwasanya syariat terdahulu itu kalau mendapatkan ghanimah harta rampasan perang nggak halal dibagikan, dikumpulkan di tanah lapang sambil menanti dan menunggu nanti datang api dari langit, sambar dimakan oleh api tadi. Kalau ternyata apinya nggak mau makan, berarti ada yang mencuri, ada yang belum mengumpulkan. Itu dahulu. Ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan umatnya mendapatkan kekhususan, yaitu apa? Dihalalkan ghanimah yang mana ghanimah tersebut tidak dihalalkan untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa'utitu syafa'ah. Nah ini syahidnya. Dan aku diberi syafaat. Syafaat apa tadi? Asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar yang dibutuhkan oleh orang-orang ahli mauqif yang berada di padang mahsyar. Pengen segera dituntaskan, pengen segera diselesaikan urusannya karena keadaan sangat genting dan juga mengerikan situ. Naam, itu dikenal dengan apa tadi? Asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar. Yang berikutnya wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Ini yang kelima. Dan aku diutus atau Nabi diutus untuk kaumnya secara khusus nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan aku diutus untuk semua manusia secara umum. Itu bedanya. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu kalau diutus untuk umat-umat tertentu, kaum-kaum tertentu. Sedangkan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam beliau diutus untuk semua kalangan, semua manusia. Mafhum? Nah, itulah termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi, qala Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa biqaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma. Dan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada mengimani adanya suatu kaum yang mereka keluar dari neraka, lihat, keluar dari neraka. Setelah mereka terbakar dan mereka menjadi arang, sudah terbakar menjadi arang, disiksa dalam neraka tersebut, tapi ada yang keluar. Ada yang Allah telah keluarkan dari siksaan tersebut, kemudian dicelupkan ke dalam sungai namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka hidup kembali. Seperti apa? Seperti biji-bijian yang hidup tumbuh di pinggir sungai yang diterpa oleh banjir. Paham? Nah, mereka-mereka ini digelari apa gelarnya? Jahannamiyun. Gelarnya apa? Jahannamiyun, karena pernah masuk neraka jahanam. Mafhum? Nah, sungai yang dipakai untuk mengecelupkan tadi sungai apa namanya? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Jadi mereka sudah terbakar oleh api, disiksa oleh api di neraka tersebut, sudah menjadi arang barakallahu fiik. Allah telah ciduk mereka. Kemudian dimasukkan ke dalam apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Tumbuhlah mereka. Nah, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai yang terpa oleh banjir. Mafhum? Nah, mereka digelari apa tadi? Al-Jahannamiyun. Gelarnya adalah Jahannamiyun karena pernah masuk dalam neraka Jahannam. Masya Allah. Ini menunjukkan rahmat Allah sangat luas. Paham ya? Rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Sampai-sampai sebutkan dalam hadits qudsi, Allah telah mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Buktinya apa? Sekarang kalau setiap orang melakukan dosa, dihukum langsung atau dikasih kesempatan tobat? Dikasih kesempatan untuk tobat. Coba kalau setiap antum atau kita berbuat dosa, dihukum langsung, kuat enggak kira-kira?
Enggak akan kuat. Tidak akan kuat. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan apa? Kesempatan untuk dia bertobat, istighfar Allah Ta'ala. Berarti kasih sayang sangat luas ya. Sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya sangat luas sekali. Lihat ini, sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam loh ya, sembarang loh ya. Sudah menjadi arang. Itu pun masih Allah Ta'ala ciduk. Masih Allah Ta'ala ciduk dengan kehendak Allah Ta'ala, kemudian masukkan dalam apa ini? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian mereka tadi yang sudah terbakar menjadi arang diperintahkan untuk apa? Membawa ke sungai yang berada di atas pintu surga, yang berada di surga tersebut. Kama ja'a fil athar, sebagaimana datang dalam athar. Disebutkan dalam athar yang sahih. Nah, barakallahu fiik. Nah, dalam hadis yang sahih maksudnya, itu hadisnya riwayat Muslim, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yakhruju qaumun minan nar, yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yadkhuluna jannah yusammuna al-jahannamiyyin. Ini yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyyin. Bahwasanya nanti akan keluar suatu kaum dari neraka, maksudnya dari siksaan neraka, keluar mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab syafaatnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka masuk ke surga. Yusammauna jahannamiyyin. Mereka dinamai dengan apa? Jahannamiyun namanya. Ini dikondisikan ya ini. Karena apa? Karena ini mungkin orang mengira udah selesai. Belum. Jahannamiyun ini gelar untuk mereka. Kenapa? Karena sudah pernah masuk neraka. Paham ya? Sehingga digelarin jahannamiyun orang-orang tadi. Nah, Masya Allah. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian datang juga dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha, adapun penduduk neraka yang mereka adalah penduduknya, fa innahum la yamutun wa la yahyun. Penduduk neraka yang sudah penduduknya ya, itu enggak bisa diganggu gugat sudah. Mereka tidak merasakan kematian dan tidak merasakan kehidupan. Yang mereka rasakan ada azab, waliyadzubillah. Itu yang sudah penduduknya ya. Nah, walakin nasun asabathumun nar bidunubihim, tapi di sana ada beberapa manusia yang ditimpa oleh siksaan api neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka. Tapi na barakallahu fiik, mereka diizinkan untuk mendapatkan apa tadi? Syafaat. Masya Allah. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Dan mereka keluar dari siksaan api neraka tersebut dan mereka dicelupkan, dimasukkan dalam sungai kehidupan. Hiduplah mereka, tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang apa? Yang diterpa oleh banjir. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian syafaat ini benar-benar ada. Sama-sama Imam Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, madhabu ahlussunnati jawazus syafa'ah aqlan wa wujubuha syar'an. Masya Allah. Pendapat ahlussunnati wal jamaah, keyakinan ahlussunnati wal jamaah bahwasanya adanya syafaat. Syafaat itu benar adanya. Boleh adanya syafaat secara akal dan wajib adanya syafaat secara dalil. Paham? Ini untuk batas siapa tadi? Untuk membantah kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang mereka menyatakan syafaat untuk ahlu kabair. Jadi ahlu kabair kalau sudah masuk neraka kekal, kata mereka. Allahul musta'an. Kalau ahlu sunnah bagaimana kemarin? Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat pelaku dosa besar itu nanti di akhirat di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai salah paham, jangan sampai gagal paham. Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu nanti di akhirat di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah telah menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya, tapi tidak kekal. Dan jika Allah telah menghendaki itu mengampuni, akan diampuni. Dan ujung-ujungnya masukkan dalam surga. Masya Allah. Itulah nah barakallahu fiik luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwani fid din, a'azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau juga yang memegang kunci surga. Jadi orang ketika menyeberang sirat, jembatan, yang jembatannya ngeri sekali ya, adaku minas sya'r wa ahaddu minas saif. Jembatan tersebut lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ngeri. Yang bisa menyeberang siapa? Orang-orang yang punya amalan soleh,
Orang-orang yang punya amalan apa? Amalan soleh, bisa menyeberanginya. Ada yang nyebrang seperti kilatan petir, ada yang nyebrang seperti orang naik kuda balap, ada yang nyebrang seperti orang lari, ada yang nyebrang seperti orang berjalan biasa, tapi selamat. Bayangkan itu. Nah, ketika sudah menyeberang sirat, itu nggak langsung masuk surga. Surga dibuka dulu. Nah, siapa yang megang kunci? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu." Nanti dari kiamat aku mendatangi pintu surga, kemudian aku minta untuk membukakannya. Fa yaqulul khazin, kemudian penjaga surga mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Fa aqul, aku katakan Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqul, kemudian penjaga surga mengatakan, "Bika umirtu la aftauni ahadin qablak." Hanya kepadamu aku diperintahkan, maksudnya aku hanya diperintahkan untuk memberikan kunci kepadamu, dan aku tidak membuka untuk seorang pun sebelummu. Masya Allah, ini keutamaan siapa? Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ternyata apa? Diberikan keutamaan yang sangat besar, yaitu memegang kunci surga. Diberikan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dalam kondisi seperti itu, pemegang kunci surga, dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Beliau dalam sehari istighfar berapa kali? Bukan sekali, dua kali, bukan. Disebutkan riwayat itu aksar min sab'ina marrah. Dalam sehari dalam sembarang lebih dari 70 kali. Itu Nabi udah jelas-jelas jamin surga. Kunci pun yang megang apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dosa diampuni yang telah lalu dan akan datang. Dijamin, bayangkan. Sekarang siapa yang jamin kita? Enggak ada kan? Kita bukan pemegang kunci surga. Jaminan untuk kita enggak ada. Makanya disitu lebih layak kalau kita itu istighfar lebih banyak lagi. Coba bayangkan. Beliau kalau masalah salat malam enggak usah nanya sudah. Salat malam beliau itu hingga apa? Hingga telapak kakinya itu berdarah. Hatta tataqattar qadamah. Hingga kedua telapak kakinya berdarah, bengkak, bayangkan itu. Akhirnya Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang?" Apa jawaban beliau alaihi wassalam? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Lihat. Bukankah tidakkah aku pengen menjadi hamba yang syukur? Bayangkan. Salat malam qiyamul lail dijamin apa barakallahu fiik, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Pemegang kunci surga, qiyamul lail, lihat salat malamnya. Beliau tidak pernah luput. Ketika safar, ketika mukim, beliau tidak pernah lupa salat malam, qiyamul lail. Ini perlu dijaga barakallahu fiik, qiyamul lail, salat malam, witir, jangan pernah lupa. Sedingin apapun, sampai apapun kondisikan. Salat malam qiyamul lail, masya Allah, keutamaannya besar sekali. Apalagi bisa sepertiga malam terakhir, bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala gimana? Ke langit dunia. Jaminannya nggak tanggung-tanggung jaminannya. Kalau nggak percaya buktikan. Mungkin antum udah pernah buktikan lagi. Jaminannya tidak tanggung-tanggung, 3 jaminan. Sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia, memberikan 3 jaminan. Pertama, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau minta kepadaku, aku beri. Kurang apa dia? Dijamin langsung. Minta diberi oleh Allah Ta'ala. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Jaminan kedua. Kemudian ketiga, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Bayangkan. Makanya qiyamul lail barakallahu fiik, salat malam jangan pernah ditinggalkan. Hukumnya enggak wajib, hukumnya sunnah muakkadah, tapi biasakan. Karena kita sunni salafi. Sunni salafi kok malas-malasan, jangan kan? Sampai seperti disebutkan dalam ucapan salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau tidak salah itu Imam Ahmad bin Hanbal juga, ditanya tentang orang yang meninggalkan salat malam. Enggak pernah salat malam dia, rajulun su', lelaki yang jelek. Bayangkan itu. Karena salat malam qiyamul lail barakallahu fiik itu menggugah hati kita di saat-saat sunyi, ya enggak? Paling-paling kalau malam itu suara menjangkrik suaranya. Suara jangkrik, suara sunyi. Disitulah antum atau kita barakallahu fiik berwudu, kemudian salat menghadap kepada Allah Ta'ala, merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam qiyamul lail. Nah, termasuk 2 salat sunnah yang Rasulullah enggak pernah meninggalkan ketika mukim dan ketika safar adalah qiyamul lail, salat malam, salat witir. Paham ya? Yang kedua adalah 2 rakaat sebelum subuh. Orang kadang sibuk kerja, akhirnya capek, sudah enggak salat 2 rakaat sebelum subuh, enggak pernah salat malam, itu keliru. Kunci rezeki ya di situ barakallahu fiik. Kalau dia mau salat malam, qiyamul lail, berdoa, disitulah Allah Ta'ala menjamin tadi itu.
Paham ya? Insya Allah rezeki tambah lancar lagi. Yang sudah lancar rezekinya, coba dibiasakan sholat malam, qiyamul lail. Kalau sebelumnya belum pernah ya, tapi kalau sebelumnya sudah pernah, lanjutkan. 2 rakaat sebelum subuh jangan terlewatkan. Kelihatan sepele kan? Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu, rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Kurang apa lagi? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba siapa orang yang kerja 10 tahun pun belum dapat. Ya enggak? Orang kerja 10 tahun mengumpulkan harta, bisa enggak menandingi lebih baik daripada dunia dan seisinya, bisa enggak? 10 tahun enggak bisa, ini cuma rakaat sebelum subuh aja. 2 rakaat sebelum subuh. Berat bagi orang-orang yang keberatan. Ya enggak? Nah, ringan bagi orang yang tidak biasa. Dibiasakan barakallahu fiik, 2 rakaat sebelum subuh ternyata apa? Bisa dikatakan orang tersebut bisa menjadi orang yang terkaya sedunia. Kenapa? Karena lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma bermodalkan 2 rakaat sebelum subuh, bayangkan itu. Ini sudah kalahkan orang-orang miliarder jutawan, kalah dia. Miliarder jutawan yang pernah sholat, kalah dia. Kalah dengan orang-orang yang hanya mengandalkan apa? Ibadah yang mulia tadi itu. 2 rakaat sebelum subuh. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Nah, amalan-amalan saleh seperti qiyamul lail, salat malam, salat tahajud barakallahu fiik, kemudian salat witir, berdoa kepada Allah Taala di pertengahan malam, di akhir malam, itu perkara yang sangat bagus sekali. Nah, perkara yang sangat bagus sekali, dan barakallahu fiik, perkara yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, baik ketika beliau mukim ataupun beliau safar. Masya Allah. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kata beliau, kita ambil lagi di sini. Kaifa sya'allahu wa kama syaa'. Bagaimana pun Allah Taala kehendaki dan sebagaimana Allah Taala kehendaki. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semuanya Allah Taala yang mengatur. Lihat ini. Sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian Allah Taala ciduk lagi. Allah Taala entaskan dengan sebab apa di antaranya? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Taala entaskan dan dimasukkan dalam sungai kehidupan yang ujung-ujungnya dimasukkan dalam surga Allah Taala, dikenal dengan apa tadi? Jahannamiyun. Naam. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bih. Masya Allah. Akan tapi yang wajib adalah mengimani dengannya dan membenarkan tentang apa? Barakallahu fi keberadaannya. Dibenarkan bahwasanya ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa keyakinannya? Bahwasanya nanti ada suatu kaum yang mereka keluar dari siksaan api neraka yang sudah menjadi arang badahalnya. Kemudian mereka Allah Taala ciduk kembali dan dimasukkan ke dalam nahar hayat, sungai kehidupan, yang akhirnya mereka pun ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam surga Allah Taala, dikenal dengan apa tadi? Jahannamiyun. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Disebutkan di situ. Nah, kita ambil satu, yang kita ambil dulu, selesaikan dikit lagi. Al-imanu bi anal masih dajjal kharijun maktubun baina ainai kafara. Termasuk daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya dajjal itu akan keluar. Sekarang sudah ada atau belum dajjal ini? Sudah ada belum? Sudah ada, cuma di mana Allah alam, yang jelas bukan di Batam ya. Nah, barakallahu fiik. Di mananya Allah alam. Waktu itu ada sahabat yang pernah jumpa, namanya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini dihafalkan. Sahabat yang pernah jumpa dajjal namanya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau bermasuk Islam. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari itu waktu itu bermasuk Islam. Bersama beberapa rombongan sahabat sedang berlayar. Nah, kemudian ketika melewati suatu pulau, barakallahu fiik, terombang-ambing oleh angin. Akhir terdampar di suatu pulau. Paham ya? Terdampar di suatu pulau. Nah, disitulah barakallahu fiik, ada penampakan yang sangat mengerikan, yaitu jassasah. Jassasah ini penjaganya dajjal. Bentuknya ngeri. Karena saking lebatnya rambutnya itu enggak nampak mana depannya mana belakangnya. Wajang rambutnya itu. Enggak nampak mana kubulnya mana duburnya. Depannya mana, belakangnya mana enggak nampak. Namanya apa ini? Jassasah. Itu penjaga dajjal. Akhirnya komunikasi disebutkan, apakah kamu tahu? Apakah mau aku ajak untuk bertemu dengan sosok orang yang akan keluar akhir zaman nanti? Kata Abu Ruqayyah mau. Ternyata diajak ketemu dajjal. Diajak ketemu di tempat apa? Tempat ada dajjal. Dalam keadaan dajjal dibelenggu. Sudah ada dajjal. Cuma di mana letaknya wallahu alam.
Nggak ada yang tahu, nggak boleh nebak-nebak juga nggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, yang wajib adalah mengimani Dajjal sudah ada. Nah, kabar ini akhirnya dikabarkan kepada Rasulullah SAW setelah apa? Abu Ruqayyah Tamim bin As-Saddari masuk Islam, dan beliau alaihissalam membenarkan. Mahfum? Berarti Dajjal sudah ada ya, sudah ada di suatu pulau, wallahu alam di mana letaknya kita nggak tahu. Paham ya? Nah, nggak boleh bikin-bikin karang-karang sendiri itu berada di dekat benteng apa Cina atau semisalnya, nggak boleh. Paham ya? Itu semuanya omong kosong, semuanya nggak ada dalilnya. Nah, kemudian maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya kafara. Ini tulisan yang hakiki, yang nyata, yang bisa melihatnya adalah orang yang beriman saja. Jadi orang beriman tahu Dajjal. Tapi orang-orang yang tidak beriman banyak tertipu. Karena Dajjal membawa surga dan membawa neraka. Kedua tangan Dajjal itu membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal, surga bagi orang mukmin. Surga Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Paham ya? Jadi kebalikannya. Surga Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Neraka Dajjal, surga bagi orang mukmin. Paham? Pengikutnya paling banyak dari kalangan siapa? Orang-orang Yahud dan para wanita. Lihat itu. Jadi pengikut Dajjal, pengikut Dajjal nanti paling banyak orang-orang Yahud dan para wanita, perempuan paling banyak itu. Mafhum? Dajjal tidak lama-lama berkuasa di muka bumi, hanya 40 hari aja. Berkuasa di muka bumi ini hanya 40 hari aja. Tapi hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Ngeri barakallahu fik. Dajjal ngeri karena fitnahnya sangat besar. Paham ya? Nah, coba lihat pengikutnya kebanyakan orang Yahud dan para wanita. Nah, kemudian barakallahu fik, Dajjal, siapa yang akan menumpasnya, siapa yang membunuhnya? Nabi Isa alaihissalam. Kita baca lagi. Wal ahadits allati ja'at fi, dan hadis-hadis yang datang yang menunjukkan atas hal tersebut, Dajjal akan keluar di akhir zaman, itu banyak hadisnya. Wal iman di anna dzalika kainun, dan wajib mengimani bahwasanya itu semuanya pasti akan terjadi. Dajjal akan muncul nanti barakallahu fiik. Akan muncul, akan keluar. Cuman kapan, di mana letaknya, di mana tempatnya, wallahu alam. Mafhum? Nah, yang jelas akhir zaman. Akhir zaman nanti akan muncul Dajjal, menyebarkan dakwah yang berbahaya, dakwah kekufuran, mengajak orang-orang mengikuti Dajjal, yang bisa membaca tulisan yang di antara dua matanya Dajjal kafara, hanya orang yang beriman saja. Nah, Allah musta'an, semoga kita selamatkan ya. Ngeri barakallahu fik, Dajjal ini ngeri sekali. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia itu besar, pendek, kemudian apa barakallahu fik, matanya salah satu matanya itu picak. Picak itu maksudnya rusak matanya. Disebutkan dalam riwayat seperti anggur busuk. Nah, itu Dajjal. Nah, itu pernah ngaku apa? Ngaku Rabb, ngaku Allah. Allahul musta'an. Naam. Wa anna Isa bin Maryam alaihissalam yanzil fayaqtulu bi babil luddin. Dan bahwasanya nanti Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Dan kemudian beliau membunuh Dajjal di tempatnya Babul Luddin. Nah, ini berarti Nabi Isa sudah mati atau belum? Sudah meninggal belum? Belum. Makanya kalau ada tanggalan wafat Isa Masih itu keliru tanggalannya. Oh ya, wafat Isa Masih katanya. Nabi Isa dah wafat katanya. Siapa yang bilang? Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal. Diangkat Allah Ta'ala ke langit. Karena waktu itu orang-orang pemberontak atau orang-orang pengkhianat dari kalangan Nasara gabung dengan orang Yahud untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Akhirnya disebutkan dalam kisahnya itu beliau masuk ke dalam gua, akhirnya dikejar oleh mereka. Nah, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit selamat. Ada orang yang masuk, namanya disebutkan dalam kisah Israiliyat Nabi ya, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Paham ya? Nah, itu begitu keluar dari gua itu, wajahnya diserupakan seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mereka bunuh. Itulah yang mereka salib. Paham ya? Nah, makanya sampai saat ini mereka punya keyakinan Nabi Isa sudah mati, sudah meninggal, sudah nggak ada, itu nggak benar. Paham ya? Nabi Isa alaihissalam masih hidup, turun nanti di akhir zaman. Bersama apa? Ditemani oleh barakallahu fik, dua malaikat. Dalam keadaan beliau meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat tersebut, turun di daerah Damaskus, menara putih daerah Damaskus. Kemudian apa? Menumpas Dajjal. Ketika turun, beliau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi yang baru ya. Nabi yang paling terakhir hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi lagi setelah itu, enggak ada lagi. Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, bukan nabi yang baru ya, tapi turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, begitu turun Imam Mahdi, barakallahu fiik,
beliau nanti menjadi imam. Ya, ditawari Nabi Isa untuk menjadi imam, beliau nggak mau. Ya, beliau mengatakan setiap umat, setiap kaum ada imamnya. Akhirnya Imam Mahdi. Setelah selesai sholat, langsung apa? Begitu setelah selesai sholat, Dajjal pasukannya di luar semuanya, nunggu. Akhirnya langsung orang-orang Yahud lari kocar kasir, tunggang langgang mereka, takut. Karena apa? Setiap pohon yang dipakai sembunyi ngomong, ya Muslim, bunuh ini. Orang Yahudi di belakangku, bunuh. Ada pohon yang mau bicara dia, diam 1000 bahasa dia pohonnya ini. Nggak mau bicara dia. Ada pun selain pohon ini bicara semuanya. Kalau ada orang sembunyi balik pohon, ngomong wahai mukmin, wahai muslim. Belakangku ada orang kafir, orang Yahudi, bunuh dia, bunuh. Ada pohon yang diam 1000 bahasa dia. Paham ya? Pohon ini dikenal pohon Ghorqad namanya. Pohon Ghorqad. Nah, pohon ini nggak mau bicara dia. Nggak mau bicara dia. Allahul musta'an. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal. Dajjal lari dia, lari ketakutan, dikejar sampai di tempatnya Babuluddin ini. Disitulah ditumpas Dajjal. Dia langsung apa? Lemas, hancur lebur bagaikan apa? Garam yang di lautan. Maksudnya apa? Maksudnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Mafhum? Ini kisahnya panjang lebar. Nah, barakallahu fiik, kisahnya panjang lebar. Nanti setelah tragedi tersebut, barakallahu fiik, ada tragedi yang sangat sangat mengerikan juga, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj barakallahu fiik panjang lebarnya juga sudah ada sekarang. Cuma di mana Allah alam. Berada di dalam benteng yang waktu itu benteng yang bikin siapa? Raja Dzulqarnain. Kisahnya aku baca dalam surah Al-Kahfi kisahnya. Paham ya? Raja Dzulqarnain diminta oleh penduduk atau rakyat setempat untuk bikinkan apa? Benteng agar tidak apa? Agar keadaan Ya'juj Ma'juj tidak meresahkan. Nah, benteng dibikin dari apa? Besi yang dilebur itu ya, bikin. Nah itu hingga saat ini Ya'juj Ma'juj tidak bisa apa? Melubanginya. Dan nanti di akhir zaman, Allah telah takdirkan mereka bisa melubangi. Begitu lubang langsung Ya'juj Ma'juj keluar. Bagaikan apa? Bagaikan barakallahu fiik pasukan yang suat buahnya sekali semua dihabisi, dihantam semuanya. Paham ya? Dipadamkan semua oleh Ya'juj Ma'juj. Yang bukan kelompoknya disikat oleh dia. Paham ya? Telaga yang airnya luar biasa itu, telaga sekali minum habis, bayangkan itu. Ngeri kan? Nah, Nabi Isa alaihissalam kewalahan. Akhirnya beliau naik di bukit Tur, berdoa bersama orang yang beriman, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ya'juj Ma'juj ini nanti kalau dari habis semua manusia ini, dihabisi, nantangnya di langit. Disebutkan dalam kisahnya itu dalam kitab Nu'matul I'tiqad, nantang zat yang di atas langit. Yang di bumi sudah selesai sekarang, katanya. Sudah selesai semua, tinggal di langit katanya. Akhirnya mereka memanahkan anak panah, dipanahkan di langit. Nah, anak panah dari langit tadi itu yang dipanahkan ke atas tadi turun ke bawah membawa darah. Dah beres sekarang katanya. Jadi langit sudah beres juga. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah taala agar apa? Dientaskan dari gangguan dan kejahatan Ya'juj Ma'juj. Allah taala kabulkan. Allah taala kabulkan. Riwayatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allah taala utus semacam hewan ulat. Masing-masing ulat nempel di leher-leher Ya'juj Ma'juj. Akhirnya mereka pun mati seketika dan menjadi bangkai. Jadi di bumi ini nggak ada bangkai Ya'juj Ma'juj kecuali apa? Tidak ada apa? Tidak ada satu jengkal pun melainkan ada Ya'juj Ma'juj. Berarti buahnya sekali ya, buahnya itu. Bentuknya kayak apa? Wajahnya kayak apa? Allah alam. Ada pun kisah-kisah Israiliyat menyebutkan telinganya panjang, hidungnya ngeri, kemudian matanya besar, kemudian ada taringnya, itu semuanya kisah Israiliyat. Yang jelas kita yakini Ya'juj Ma'juj mufsiduna fil ardh. Adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang bikin kerusakan di muka bumi ini. Masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika itu barakallahu fiik, setelah Allah taala takdirkan Ya'juj Ma'juj mati tadi itu, tidak ada sejengkal di muka bumi ini melainkan ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah taala utus apa? Barakallahu fiik, air hujan. Akhirnya bersih muka bumi dari Ya'juj Ma'juj. Nah, kehidupan tersebut kehidupan sangat tentram situ. Tentram sekali, tentram, tenang, buah-buahan berbuah. Tidak seperti biasanya kecil besar buahnya. Antum tahu kucing sama anjing selama ini musuhan terus. Nanti di hari tersebut akrab, bersahabat itu. Paham ya? Anak-anak kecil bermain dengan ular, bayangkan itu. Nah, karena tenang sekali kehidupannya. Setelah itu Allah taala utus rih, namanya rih itu angin. Angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Setiap orang yang beriman, orang mukmin yang terkena angin tersebut wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat itulah datang hari kiamat.
itu kisahnya panjang lebar. Ini Anda simpulkan, kalau Anda sebutkan satu persatu nggak selesai. Paham ya? Yang jelas kisahnya itu sangat mengerikan sekali. Kita hanya berharap dan meminta kepada Allah Ta'ala semoga kita diwafatkan sebelum tragedi tersebut. Karena disebutkan dalam hadis, barakallahu syarrun nas indallah man yudrikus sa'ah wa hum ahya. Man yudrikuna sa'ah wa hum ahya. Artinya sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah orang-orang yang mereka menyaksikan hari kiamat dalam kondisi mereka masih hidup. Allahumma sallim salam. Ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.